Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharaini amin. Masih di bab larangan melakukan kezaliman dan perintah untuk menolaknya, bagian yang ke-6. Kemarin sudah dijelaskan menurut hadis riwayat Bukhari. Di zaman Rasulullah ada orang laki yang ngutil ngentit barangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian orang laki-laki ini meninggal dunia. Dan Rasulullah kemudian mengatakan bahwa orang ini masuk neraka. Para sahabat penasaran kenapa orang ini oleh Rasulullah dicap masuk neraka. Yang lain tidak tahu, yang tahu hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang itu perbuatan apa yang membuat dia masuk neraka. Yang lain tidak tahu, penasaran kenapa kok sampai Rasulullah mengatakan orang yang mati ini dicap masuk neraka. Ternyata di rumahnya orang ini terdapat bajunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dicuri di waktu dititipkan oleh Nabi. Jadi tukang ngentit itu, tukang ngutil, besok tempatnya atau domisilinya di neraka. Ngentit apa saja, wis. Ngentit gula, kue, pasir, semen, batu bata atau uang. Nanti tempatnya di neraka. Bagi yang biasa ngentit-ngentit, berusahalah untuk berhenti ya, biar tidak berada di neraka. Kalau minta maaf bagaimana? Kalau orangnya memaafkan, mengikhlaskan, tidak apa-apa. Oh ya, tidak apa-apa wis. Ngentit berapa kamu kue? Setalam. Abo, mau setalam banyak kalau. Tidak bisa, saya tidak bisa maafkan, harus diganti ini ya. Umpamanya harus diganti. Ngentit berapa kamu? Pasir. Sedikit cuman 2 truk. Tidak bisa, harus dikembalikan umpamanya. Ya harus kembalikan. Saya minta maaf ya, saya ngentit kemarin. Ngentit apa? Baju. Berapa? 5. Aduh, tidak bisa, harus diganti, harus kembalikan. Kalau cuma 1 saya halal umpamanya. Kalau 5 tidak bisa, terlalu banyak. Makanya harus dikembalikan. Makanya yang terbiasa ngentit-ngentitan ini usahakan sekarang berhenti. Karena itu perbuatan zalim ya. Zalim kepada orang lain karena membuat benda atau barangnya orang lain tidak ada, dan zalim kepada diri sendiri karena membuat dirinya masuk neraka. Ngentit ya. Ngentit apa saja ya. Bahasa kerennya kalau sekarang, kalau di kelas tinggi, kelas elit ya korupsi. Ngentit jatah, bansos, bantuan sosial ya. Yang semestinya 1 juta, nilai barangnya 1 juta, ternyata 750 yang diberikan. Tidak ngomong kepada yang nerima, moro-moro dikasihkan. Yang nerima senang wes. Wah, dapat bingkisan beras, minyak goreng, kemudian kecap, kemudian segala macam, telur. Padahal itu sudah dientit 250 oleh pelaksananya. Ya besok pelaksananya. Nanti ini ada hadisnya lucu sekali. Lucu luar biasa ya. Bagian yang ngentit yang tukang korupsi itu nanti lucu di akhirat. Ini nanti ada hadisnya. Hadis yang nomor 12. Ini perhatikan baik-baik. Ini sampai ke bawah ini lucu-lucu hadisnya ya. Bisa kebayang gak nanti di akhirat orang yang biasa mencuri, korupsi, tukang ngutil, tukang ngentit itu kayak apa nanti di akhirat ya. Pokoknya memalukan sekali. Hadis yang ke-12 an Abi Umamah Iyas bin Sa'labah Al-Harisi radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala
Nabi bersabda, "Man iqtata'a haqqam ri'im muslimin biyaminihi faqad aujaballahu lahun nar." Nah, ini kata Nabi, barang siapa yang mengambil haknya orang lain, orang Islam yang lain, maka Allah Ta'ala mewajibkan dia masuk neraka. Wa harrama alaihil jannah, dan haram, Allah mengharamkan dia masuk surga. Ini mengambil haknya orang lain oleh Allah akan diwajibkan masuk neraka dan haram masuk surga. Bagaimana maksudnya hadis ini? Mengambil ini kan banyak ya, banyak caranya mengambil ini. Seperti tadi itu tadi, bansos, bantuan sosial umpamanya ini seharusnya dibagikan kepada orang 11, ternyata dibagikan kepada 10 orang. Itu pun sudah dipotong, yang nilainya 1 juta nilai barangnya, ternyata setelah dibagikan di total hanya 750. Ini juga mengambil haknya orang lain. Ada lagi di masyarakat lumayan banyak. Soal piring, sendok, centong, umpamanya ateran ya. Ateran, ada piringnya atau sendoknya, ternyata nggak dikembalikan ya. Memang sengaja dicuri ya. Sengaja tidak mau dikembalikan, sama seperti ini. Wajib, Allah mewajibkan dia masuk neraka dan Allah juga mengharamkan dia masuk surga. Padahal dia mampu untuk mengembalikan. Beda halnya kalau tidak mampu untuk mengembalikan. Contohnya tidak tahu, tidak tahu atau lupa, beda gitu. Sampai piringnya hilang umpamanya di rumah kita, tidak tahu ada orang ater-ater pakai piring, tidak tahu, moro-moro ada di situ, atau lupa, ya tidak masalah kalau seperti ini. Ini sadar ya, sadar itu piring atau sendok miliknya orang lain, ternyata tidak dikembalikan, malah diaku-aku. Nah, ini sama seperti itu ya. Ada juga yang lain mengambil haknya orang lain. Sebenarnya yang dari pemerintah itu hanya untuk orang miskin. Kenyataannya juga diberikan kepada orang yang tidak miskin karena kebetulan saudaranya sendiri. Ini juga mengambil haknya orang lain. Ya kalau memang kita ini bukan orang miskin, ya tidak usah ngaku orang miskin. Ini menjelaskan hadis riwayat Muslim. Saya menjelaskan ini tidak ada niatan untuk menyinggung, memalukan orang lain, enggak. Cuman urutannya ya seperti ini saya terangkan. Memang ada resiko, memang ada yang suka, ada yang benci. Tidak apa-apa. Itu urusan Allah Ta'ala wis ya. Yang penting saya menjelaskan apa adanya. Atau mengambil haknya orang lain soal tanah umpamanya. Soal tanah miliknya orang lain diserobot, dikelola tanpa izin. Atau juga ada mangga jatuh, kelapa jatuh, moro diambil dibawa pulang, dan minta izin kepada pemiliknya. Sama, ini juga mengambil haknya orang lain tanpa izin. Menurut hadis riwayat Muslim, ini wajib masuk neraka dan haram masuk surga. Ada lagi ya yang bagian ke warung-warung. Nah, ke warung-warung tetangga, manggil tuan rumah yang punya toko, tidak keluar ya. Yang punya toko tidak keluar, mungkin lagi masak atau lagi di kamar mandi atau lagi apa, tidak dengar bagaimana, tidak keluar. Karena nggak keluar, ngambil micin ya, saya ngutil ya. Atau ngambil telur 2, atau ngambil mie goreng 1 namanya, karena nggak keluar. Nah, setelah keluar, oh sampean mau beli apa? Oh mau beli telur 1 kilo, padahal dia sudah ngutil telur 2 tadi sama micin sama mie goreng ya. Sama, ini mengambil haknya orang lain tanpa izin. Apa kata Rasulullah? Wajib masuk neraka juga haram masuk surga. Apa lagi? Banyak. Makan di warung mamanya, makan enak, pakai prasmanan, bayar
bayar setelah makan. Makannya banyak, telur dadar, ada telur ceplok, ada telur asin. Kemudian saya tanya, makan apa saja Pak? Telur dadar 1. Padahal tadi sudah ceplok makan, telur asin makan, tapi bilangnya pakai telur dadar 1. Yang 2 itu tidak dibilang. Ini juga termasuk mengambil haknya orang lain dan wajib masuk neraka, haram masuk surga. Wis. Yang biasa ngutil berhenti ya, masuk neraka. Nanti ada yang lucu nih, hadis yang ketiga. Hadis yang ke-13 ini lucu sekali nih. Nah, faqala Ibnu Daud ini Abi Umamah ini bertanya lagi, wa in kana syai'an yasiran ya Rasulullah, apakah tetap wajib masuk surga dan haram masuk surga? Wajib masuk neraka dan haram masuk surga jika hanya mengambil sedikit saja, mencuri sedikit saja. Faqala, kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, wa in kana qadiban min arakin, rawahu Muslim. Walaupun barang yang diambil, yang dikutil itu hanya sekedar tangkainya kayu arok, kayu siwak itu, sedikit setangkai kayu siwak. Walaupun sedikit itu, sama Allah Ta'ala akan mewajibkan bagi pencurinya itu untuk masuk neraka dan mengharamkan masuk surga. Kalau pernah melakukan pengutilan, ya tidak apa-apa lah. Memang tidak tahu kabar dulu, tobatlah. Kalau panggil yang jualan tidak keluar, berhenti ngutil ya. Ngutil micin, ngutil telur, mie goreng. Menyesa kalau masukkan di kasaku kan sudah samar, apalagi bawa tas. Samar ya. Atau juga mencuri mukena, mencuri sandal di masjid. Ya, saya dulu kan tidak tahu kalau ada begini. Ya tobat ya. Insya Allah diterima tobatnya oleh Allah, asalkan sungguhan, tidak ngulangi lagi. Gak ngutil lagi. Jadi kalau di mal-mal atau di swalayan itu mencuri akan diproses di pengadilan. Ya sama, nanti di akhirat juga mencuri akan diproses di pengadilan akhirat. Tapi hadis yang ke-13 ini perhatikan baik-baik, lucu sekali nih, lucu sekali, luar biasa ya. Wa an Adi bin Amirah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, kata Adi bin Amirah, saya mendengar Rasulullah berkata begini, man ista'malnahu minkum ala amalin fakatamna ma khitan fama fawqahu kana gululan ya'ti bihi yaumal qiyamah. Ini perhatikan baik-baik ya. Sekecil apapun yang kita curi, kata Rasulullah, barang siapa yang menugaskan sesuatu kepada orang lain, anggaplah disuruh mengambil zakat atau apa saja, pokoknya ditugaskan. Ternyata orang tersebut ngutil mencuri jarum. Ini cuma jarum loh ya, cuma jarum. Dan sesuatu yang lebih besar dari jarum, maka nanti di hari kiamat dia akan datang di hari kiamat dengan membawa barang curiannya. Jadi besok kalau di hari kiamat ada orang yang bawa jarum, berarti dulu di dunia mencuri jarum. Kalau dulu di dunia kalau di akhirat nanti bawa deonde, berarti dulu di dunia mencuri onde-onde. Kok bisa? Iya, di warung makan kopi, minum kopi, makan deonde 3, bayarnya 2, bilangnya 2, kan mencuri yang 1. Nah, besok di akhirat bawa deonde, ditanya, waduh rek, gawa onde-onde nang akhirat, gak bahaya itu berarti dulu di dunia mencuri onde-onde. Yang mencuri onde nih, yang mencuri umpama uang sampai miliaran, sampai triliunan, ya juga akan membawa uang itu sampai dak kuat saking beratnya triliunan.
Di dunia dulu berarti korupsi nih sampai bawa uang tidak kuat bawanya sampai diseret-seret. Wah dulu di dunia ini mencurinya ini bukan kecil ini tapi triliunan. Ada bagian yang lain bagaimana? Bagian batu bara, bawa batu bara, alat berat dan lain sebagainya di akhirat. Kenapa? Karena waktu mengambil batu bara itu ilegal, bawanya begitu. Bahkan di berita itu ada, di berita ini ada ratu batu bara itu. Setiap hari itu transaksinya adalah 2 triliun. Setiap harinya itu 2 triliun. Tapi katanya polisi tidak bisa untuk menangkapnya. Karena apa? Ya terlalu besar ya, terlalu besar. Mungkin ibarat kucing sama tikus, lebih besar tikusnya daripada kucingnya. Bayangkan setiap hari transaksinya 2 triliun. Berapa truk itu uang ratusan ribu itu ya. Nah ini sama nanti di akhirat bagaimana? Kalau memang itu hasil dari sesuatu yang ilegal, tidak izin umpamanya sama pemerintah, ya sama saja besok dengan membawa perabotannya, ya alat berat ya uangnya, ya batu baranya dan lain sebagainya. Ini besok di akhirat begitu. Makanya mencuri itu kan bukan hanya uang ya, bisa juga waktu yang biasanya waktu kerja 8 jam dibuat main-main. Kalau di kantor mungkin sambil main game, sambil ngobrol, ngopi-ngopi. Kalau umpama di tempat lain waktunya kerja sering banyak istirahatnya sampai tuan rumah atau yang nyuruh atau jeraganya kecewa. Ini kok kerja bayarannya full, kerjanya tidak full. Sama nanti di akhirat seperti itu ya. Wah, ini dulu mencuri waktu, korupsi waktu. Ini modelnya membawa jam ya. Membawa jam. Duh, kok bawa jam rek? Kati nangdi. Saya dulu kerja di dunia itu rotok nakal. Waktu kerja banyak istirahatnya, main game, ngobrol, ngopi-ngopi, duduk-duduk dan lain sebagainya. Pokoknya jangan dibuat enak ya, sesuatu yang akhirnya membuat orang lain tidak enak. Jangan ya. Ada nanti tanda-tandanya di akhirat. Ini belum disiksa ini, belum disiksa. Faqama ilaihi rajulun aswadun minal ansor. Kemudian karena Rasulullah mengatakan seperti tadi, nanti di akhirat orang itu yang mencuri itu akan datang dengan membawa hasil curiannya. Orang laki-laki hitam dari sahabat Ansor itu datang. Ka'ani anzuru ilaihi, seolah-olah katanya Adi ini saya pernah melihat orang laki-laki itu. Faqala, kemudian orang laki-laki itu berkata, ya Rasulullah, iqbal anni amalaka. Qala wa malaka? Qala sami'tuka taqulu kadza wa kadza. Qala wa ana aqulu al-an man ista'malnahu minkum amala ala amalin falyaji biqalilihi wa kasirihi. Fama utiya minhu akhadha wa ma nuhiya anhu intaha. Kemudian bagaimana ya Rasulullah? Saya pernah dengar katanya jenengan dawuh begini. Iya kata Rasulullah, saya pernah mengatakan seperti itu, bahwa orang yang ngotil, mencuri atau korupsi di dunia besok di akhirat akan datang dengan membawa barangnya dulu yang dicuri, entah itu sedikit atau banyak itu nanti akan dibawa. Kalau yang dicuri banyak ya banyak, curi semen ya semen, curi aspal, yang semestinya umpamanya anggarannya 10 miliar ternyata yang dipakai 9 miliar, yang 1 miliar itu tidak dipakai. Ya itu nanti yang dibawa di akhirat, ditunjukkan kepada Allah Ta'ala. Makanya sesuatu kata Rasulullah yang diperintahkan lakukan, sesuatu yang dilarang jauhi, karena itu berakibat kepada nanti di akhirat. Dulu ini akan menang di pengadilan dunia. Bapaknya ketika tersangka menjadi koruptor menang di pengadilan, pengacaranya banyak, menang di dunia. Di akhirat tidak ada istilah menang kalau memang sudah salah. Dia akan membawa hasil korupsinya, hasil curiannya, entah itu uang, apa waktu, apa barang, semua akan dibawa sebagai tanda dia dulu pernah mencuri apa yang dia bawa. Ya, yang dulu pernah mencuri
tobatlah ya, biar tidak dipermalukan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Ini belum disiksa, ini cuman ketika di hari kiamat kan orang itu bentuknya macam-macam sesuai dengan amalnya. Ada yang wajah tikus, ada yang wajah ayam, ada yang wajah buaya, ada yang mikul istrinya orang. Loh, kok mikul istrinya orang? Oh iya, karena dulu di dunia membawa lari istrinya orang. Ya, biasa di dunia, di akhirat membawa istrinya orang. Berarti dia dulu di dunia membawa istrinya orang, bawa lari. Sama ya, semuanya begitu ya. Makanya hati-hati, kita ini semakin tua, mari semakin hati-hati. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.